Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar? Teman-teman sekalian, kakakku, adikku, tante, om, atau mungkin kita seumuran ya, teman-teman ya. Eee, aku lagi baru coba make up gitu tuh, tapi kayaknya hancur deh. Maklum-maklum ya, ini aneh gitu ya. Ya maklumlah 50 tahun ke atas. Teman-teman, aku mau coba cerita lagi ya. Jika kalian, sekarang ini posisinya sebagai caregiver atau punya temen yang caregiver demensia atau Alzheimer gitu ya, punya temen atau mungkin kakaknya sendiri atau mungkin suaminya sendiri gitu ya, jangan khawatir, semangat teman-teman ya. Kalau aku obatnya adalah ketika capek banget ya, kita tuh, merawat, apalagi kalau saya tuh posisinya waktu itu merawat orang tua ya, orang tua tuh kan posisinya yang biasa kita sungkem ya teman-temannya, yang kalau biasanya kita yang diatur sama orang tua gitu, aku biasanya nurut gitu, ini yang aku jadi yang ngatur karena teman-teman sakitnya kan beda ya, sakitnya tuh bukan sakit yang gimana-gimana, demensia itu kan nggak inget teman-teman, Alzheimer atau demensia itu adalah nggak inget ya, jadi sakitnya beda. Nah, ada di satu posisi, sampailah di titik awal-awal di mana ibu saya itu nggak apa namanya, ya lupalah gitu ya, lupa 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 waktu, ya lupa 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 ini siang atau malam gitu ya. Jadi kadang malam tuh beliau itu melek aja, bergerak kemana-kemana gitu ya, siang malah bobo, kayak gitu teman-teman. Dan nggak bisa kita paksa suruh, "Ini waktunya tidur," nggak bisa juga teman-teman, ya kayak gitu. Nah, tips aku adalah satu, lakukanlah, apa namanya, hal-hal yang memang diperlukan, dengan dasar kita sayang ya, tulus sayang ya sama orang yang kita sayangi ini ya teman-teman ya. Kalau aku modalnya kayak gitu, aku sayang. Jadi dengan dasar sayang, aku lakukanlah, eee eee, bahwa, apa namanya, walaupun ibu saya menderita demensia atau Alzheimer ini harus tetap melakukan hal-hal seperti orang yang tidak sakit. Jadi jangan siang dijadikan malam gitu loh, siang ya tetap harus siang gitu. Jadi mandi segala macam itu ya siang gitu loh teman-teman ya, malam ya harus bobo gitu. Ya sebentar lah ya kita temenin gitu ya, tapi terus kita bilang, bobo bobo bobo," gitu, "udah malam," gitu. Orang-orang udah pada bobo, jadi agak ngingetin, "Oh iya nanti dia bobo," kayak gitu teman-teman. Aku sih memang sampai bobonya barengan satu tempat tidur ya, saking takutnya karena pernah sampai jatuh dari tempat tidur teman-teman, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa, cuman ya lebam lah ya. Satu lagi, teman-teman ya, berbicara. Jadi kalau dia sama demensia itu, sama orang Alzheimer itu berbicaranya juga yang aku rasakan ya, aku nggak ngerti deh, coba deh kalian cari ininya, eee, ibu aku tuh yang aku rasain adalah cepat kesinggung teman-teman. Apakah karena mungkin ini efek dari, apa namanya, hipertensinya atau darah tingginya sempat, beliau tuh sempat ini ya teman-teman ya, apa namanya, stroke ringan ya, stroke ringan sehingga, pernah ngomongnya sampai cedal kayak gitulah ya, terus ya alhamdulillah ringan ya. Jadi masih bisa bergerak tapi fungsinya tuh udah nggak terlalu, baik gitu loh. Jadi kayak makan aja teman-teman, dia nggak bisa nyendok gini nih. Jadi sehingga tapi kalau ngangkat ke atas bisa, tapi kalau nyendok gini nggak bisa. Sehingga kalau makan ya teman-teman ya, itu harus kita makanannya simpen di sendoknya, nanti dia nyuap sendiri. Pertama-tama sebenarnya ketika kejadian itu aku lihat kok jatuh lagi, aku mau bantu teman-teman. "Ya udah sini disuapin," gitu. "Disuapin aja sini mah." Itu ibu aku langsung lepas, langsung pergi dari meja makan teman-teman. "Kenapa mama?" Gitu kan ya, aku kan kaget ya teman-teman, marah nih, emang beneran marah. "Enggak, udah kenyang," katanya, "nggak makan." Oh, aku salah gitu teman-teman ya. Berarti harus cari cara. Karena memang nggak bisa gini, kan jadi nggak makan juga, jatuh lagi gitu kan ya. Nggak bisa gini teman-teman, jatuh lagi gitu. Nggak mau makan teman-teman, itu pertama ya. Terus, sempet kita kan aku kalau setiap ada kesempatan suka ajak jalan-jalan lah ya. Nah di jalan-jalan kan mama paling suka makan mie ya, makan mie. "Berhentilah kita di tukang mie, mama mau makan mie," mau gitu kan.
Itu teman-teman ya, di depan umum gitu teman-teman ya. Mama udah mulai mau makan ceritanya ya, tapi aku bilangnya gini, "Dibantu ya." Nah dibantu taruhin di sendoknya itu. Makanan ditaruh sendok, nanti mama naikin sendiri sendoknya ke mulut gitu ya. Itu kalau di muka umum, jadi waktu itu kita makan mie di pinggir jalan sih ya, di yang pakai tenda-tenda gitu ya teman-teman. Mama malu teman-teman. Jadi terus dia baru makan 1 sendok, 2 sendok, kebetulan rame ya. 1 sendok, 2 sendok gitu terus langsung. Biasanya itu pasti itu kan kesukaan mama ya, mie-nya itu ya. Itu pasti biasanya kalau makan mie mama tuh habis gitu loh, makan bisa nambah karena saking hobinya makan mie gitu loh teman-teman. Itu aku kaget ya teman-teman, baru berapa sendok, karena banyak orang mungkin ada yang lihat gitu ya. Itu mama langsung stop, berhenti, udah kenyang katanya teman-teman. Aku lakukan seperti yang di rumah kan udah mau ya dibantu ditaruh di sendok terus dia ngangkat sendiri gitu ya. Itu karena mungkin banyak yang lihat dia stop teman-teman. Nah itu jadi perhatian ya buat teman-teman ya. Jadi kita harus juga jaga apa ya, jaga privasi ya, jaga apa namanya, ya jaga marwahnya ya, jaga jaga, apa namanya teman-teman, ya teman-teman tahu ya maksud saya ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan diumbar bahwa beliau misalnya lemah gitu loh, ya teman-teman ya, jaga harkatnya lah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau dibawa makan keluar, dengan kondisi yang tadi saya bilang udah nggak bisa makan sendiri gitu, kecuali mungkin harus ada kebiasaan ya. Jadi pertama sekali 2 kali itu udah nggak mau. Jadi sejak itu aku kalau makan aku usahakan ya di tempat yang tertutup lah, di restoran tertutup gitu loh, jangan orang-orang yang bukan anggota keluarga tuh lihat gitu loh teman-teman. Nah satu tadi bahasa ya, "Sini," misalnya disuapin langsung gitu ditolong, nggak. Jadi memberikan bantuan itu harus dengan kata-kata yang bukan menurunkan, atau menandakan kasih sinyal bahwa beliau tuh lemah, udah nggak bisa sendiri gitu loh teman-teman ya. Eee eee, kecuali memang udah yang harus ya kalau bisa sih kalau misalnya memang pas, kalian tahulah maksud saya ya, jadi jangan bikin tersinggung, itu aja. Kedua misalnya ya, mandi. Mandi tuh awal-awal ibu saya tuh jadi saya bohongin gitu, pas masuk kamar mandi langsung ditutup kamar mandinya, langsung saya bukain pelan-pelan terus mandi, lama-lama marah teman-temannya. Jadi itu kan kayak ditipu ya, masuk kalau pas mama mau pipis gitu masuk kamar mandi langsung aku masuk juga kunci kamar mandi dari dalam gitu ya, aku bukain terus langsung aku mandiin, selalu kayak begitu, marah satu saat, "Wah!" gitu ya, mama marah. Terus, akhirnya nggak mau masuk kamar mandi teman-teman. Bener deh, kalau inget itu lucu deh. Gak mau masuk kamar mandi teman-teman. Tapi kan jadinya pipisnya di mana-mana ya, saat itu belum pakai pempes, nggak mau pakai pempes, bukan belum pakai pempesnya, nggak mau pakai pempes. Jadi pipisnya di mana-mana. Aku bisa sehari itu berapa kali ngepel pipisnya mama gitu ya. Pokoknya seru 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 ya teman-teman. Terus akhirnya aku punya cara yaitu, eee, "Mah, apa namanya, gimana caranya mama mandi, tetap mau mandi gitu ya, tapi dengan enjoy gitu ya, aku nyanyiin biasanya. Tahu nggak teman-teman, aku tuh suaranya jelek ya, pakai nyanyi apa tuh, pakai nyanyi Balonku atau pakai nyanyi Mandi Pagi Luar Biasa gitu loh. Kayak gitu-gitu deh teman-teman, cari cara gimana caranya si penderita demensia ini, kita sebagai yang menemani, yang menerawat lah ya sebenarnya, cuman jangan bilang kita ngerawat, dia nggak mau dirawat teman-teman. Saking ya kalau orang tua tuh kan ada pride-nya ya, ada harga dirinya gitu loh teman-teman. Jangan disinggung harga dirinya teman-teman. Kalau aku suka memposisikan diri gini, aku kalau ada di tempat beliau gimana, kalau suatu saat aku mengalami itu gimana, itu aja sih teman-teman. Jadi harus tetap jangan gini, jangan, aku suka sedih deh ngelihat, orang tua tuh pas udah kayak gitu istilahnya udah sebenarnya udah memang sudah tidak mampu apa-apa ya, tapi cuma punya pride aja, bukan sombong ya bahwa, gue masih oke gitu. Ada beberapa anak atau mungkin banyak, jangan sampai mudah-mudahan kalian enggak ya teman-teman, yang malah mentertawakan gitu. Teman-teman tahu nggak, aku sebenarnya punya ada bibi di rumah gitu ya, itu aku pecat loh karena nggak tahu kenapa ya, itu awal-awal banget ya aku sedih sebenarnya, tapi aku nggak mau tampakin kesedihanku, mama mengalami itu. Sedihnya tuh gini, "Ih gila loh, eee, nyokap gue yang sebegitu, eee,
kuat gitu ya, superhero gitu ya. Kita tuh dari kecil kan udah nggak ada ayah ya, segitu superhero-nya. Tiba-tiba dirinya sendiri aja dia nggak inget, mandi aja dia lupa gitu loh, sholat aja dia lupa gitu teman-teman. Gimana gitu teman-teman. Ya, jadi aku sedih. Nah, kadang-kadang ya itu tadi, makan gitu ya, terus dia bilang, "Belum," gitu, padahal baru selesai teman-teman. Jadi baru selesai, lucu ya, baru selesai makan, minum, udah gitu jalan dong ke ruang tamu, dari ruang makan ke ruang tamu, itu digangguin sama cucunya, ditanya gini, "Nini udah makan belum? Makan yuk." "Yuk," balik lagi ke ruang makan. Ini kan lucu ya teman-teman ya. Pada saat itu si bibi ngetawain juga. Aku ngelihat si bibi ngetawain ibu aku sedih loh teman-teman. Aku tersinggung. Aku sudah gini, harusnya lu jangan ketawa dong gitu. Itu mah aku pecat loh. Si bibi pas lebaran pulang telat, aku bilang udah gak usah balik lagi. Sebenarnya karena aku tersinggung, aku nggak mau ibu aku sampai sebegitunya lah aku sensitifnya teman-teman, karena aku sayang sama ibu aku ya. Aku nggak mau ibu aku diketawain orang. Itu awal-awal seperti itu teman-teman. Ya, ya berjalannya waktu ya, kita juga sebagai ya maksudnya kita manusia biasa. Anaknya ini yang menemani mamaku ini, yang merawat ini adalah orang manusia biasa juga. Jadi ada penyesuaian juga untuk menerima kondisi ibu kita tuh seperti itu gitu loh teman-teman. Ya, lama-lama sih akhirnya akhirnya nerima juga sih gitu loh, bahwa ya iya mama begini gitu, cerita pelan-pelan gitu kan. Ngomong awal-awal tuh ya teman-teman ya, ngomong bahwa ibu kita demensia atau pikun aja sedih gitu. Misalnya gini, "Mama sakit apa?" gitu ya, "Hipertensi," gitu ya. Tapi ya udah lupa-lupa gitu. "Oh, pikun ya?" Itu aku sedih deh kalau dibilang pikun teman-teman. Kayaknya nggak terima gitu loh. Padahal ya kondisinya sebenarnya memang pikun. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Ini aku berbagi aja, belum tentu yang aku sharing ini adalah yang terbaik ya teman-teman ya. Ambil baiknya, buang jeleknya ya teman-teman ya. Semangat ya. Aku percaya untuk teman-teman yang sayang sama orang tua gitu ya. Allah pasti kasih jalan kok. Allah pasti kasih jalan teman-teman ya. Semangat aja. eh Pasti dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kemudahan semuanya sama Allah, disayang ya teman-teman ya. Ya memang kan kita sayang sama beliau. Jadi jangan 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 dimarah-marahin ya. Nggak boleh. Kalau kita di posisi itu gimana? Oke? Kuat, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.